Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini saya akan berbagi sedikit buat teman sobatku sekalian tentang pengalaman saya, tentang apa yang saya tahu. Saya akan bagikan buat teman sobatku sekalian. Jadi di sini saya akan berbicara tentang gimana sih orang menjadi sukses. Nah, bukan berarti saya ngomongin tentang kesuksesan, tapi saya udah sukses seperti itu, enggak. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dan yang saya rasakan sampai dengan saat ini. Jadi buat teman sobat sekalian, silahkan teman-teman tanggapin. Kalau teman-teman ini ngerasa nggak benar atau salah, silahkan teman-teman tanggapin di kolom komentar. Oke, yang pertama, orang sukses itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari ketekunan ya teman-teman. Jadi tapi bukan berarti orang tekun itu akan sukses, enggak. Orang tekun itu belum tentu sukses, tapi ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Nah, di sini ada yang mengatakan, Mas, ini kan kita udah ada nasibnya, kita udah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Jadi kita mau jungkir balik seperti apapun, kalau kita nggak bisa sukses, kita nggak bisa menjadikan sesuatu yang beda, itu kita nggak akan bisa berubah seperti itu. Tapi kalau menurut saya nggak seperti itu juga. Yang kuasa juga memberikan ilmu, yang kuasa juga memberikan kesempatan buat kita berusaha, kita terus mencoba, pasti diberikan yang terbaik seperti itu. Jadi kita nggak bermalas-malasan karena merenungi nasib habis itu kita diam aja, nggak seperti itu kalau menurut saya. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbicara tentang pada saat saya kerja dan pada saat saya sudah menekuni dunia usaha. Jadi di sini pada saat saya bekerja di dunia pekerjaan teman-teman, saya itu mendapatkan tempat atau mendapatkan posisi itu bukan dengan mudah. Saya harus melakukan dengan semaksimal mungkin. Jadi posisinya seperti ini. Nah, diibaratkan pemilik perusahaan ini adalah yang punya pegang peranan tentang diri saya. Nah, saya lakukan yang terbaik untuk perusahaan. Saya lakukan yang terbaik. Pokoknya saya nggak melakukan pelanggaran, saya nggak mengecewakan oleh perusahaan, saya nggak mengecewakan pemimpin saya nggak mengecewakan dari pihak-pihak yang terkait seperti itu. Jadi saya lakukan terus yang terbaik, entah nanti mau penghasilan saya dinaikkan atau enggak, jabatan saya dinaikkan atau enggak, saya pokoknya yang pasti saya harus bekerja dengan baik. Jadi kalau menurut pengalaman saya dulu, saya itu pertama kali bekerja itu sebagai seorang office boy di sebuah perusahaan ya. Jenjang karir saya naik jadi staff, habis itu saya pindah perusahaan jadi foreman, dan terakhir saya bisa mendapat posisi di supervisor dan kabak HRD seperti itu. Dan itu prosesnya panjang sekali, mulai dari office boy seperti itu. Dan itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh karena saya bekerja dengan perusahaan, dan itu yang merekomendasikan adalah pemilik perusahaan atau pimpinan saya itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sama dengan pada saat kita bekerja atau pada saat kita mengelola sebuah usaha, itu tidak dengan mudah ya teman-teman. Kalau orang berpikiran kita ngelola usaha itu kan untung-untungan, kita udah nasib, kita udah ditentukan yang kuasa, kalau kita melakukan ini, kalau memang belum rezekinya ya nggak akan dapat. Nggak seperti itu. Jadi tugas kita adalah berusaha, tugas kita adalah bekerja, melakukan semaksimal mungkin apa yang kita miliki, kita lakukan dan kita coba terus. Jadi kita jangan ikutan, bahasanya begini, kalau teman-teman yang lain itu melakukan A gitu ya, karena rezekinya orang itu kan beda-beda tuh. Ada yang berkata memang benar sih, berbeda-beda jalannya tuh beda-beda. Tapi kalau seumpamanya ada rezeki seseorang yang bagus, seumpamanya dia mengelola sebuah usaha jualan online seperti itu kan sukses. Nah, kita mau jualan online juga supaya sukses seperti apa, kita ikutin dengan caranya dia. Kemungkinan kita bisa juga sukses seperti dia, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia sukses dalam waktu 2 bulan, kita bisa sukses dalam waktu 1 bulan. Kita juga bisa sukses dalam waktu 1 tahun. Jadi beda-beda caranya. Prosesnya itu panjang sekali karena pemikiran dia dengan pemikiran saya itu beda. Nah, sama dengan pada saat saya mengelola sebuah channel YouTube, pada saat saya mengelola sebuah bisnis online, dan itu teman-teman ada yang mencoba mengikuti. Nah, dari 10-20 orang yang ngikutin usaha saya, pasti nggak semuanya berhasil. Pasti nggak semuanya itu memiliki penghasilan dari pekerjaan online. Tapi jangan salah teman-teman, dari sekian orang yang mengikuti jejak saya, dari sekian orang yang belajar dengan saya, dari sekian orang yang mencoba mengikuti pekerjaan saya, itu banyak berhasil. Bahkan penghasilannya lebih besar daripada saya teman-teman. Penghasilannya lebih besar karena apa? Dia sudah tahu. Dia bahasanya gini, dia ngambil ilmu dari saya itu ngambil ilmu dasarnya aja, habis itu pengolahan tentang kepribadiannya, pengolahan tentang
triknya itu beda dengan saya. Jadi kalau saya mengelola bisnis tentang A, dia coba mengelola tentang bisnis tentang B, tentang kemampuannya, tentang apa yang ada dalam dirinya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kita mau berusaha, kita mau mengelola usaha itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan paksakan. Kalau teman-teman itu semuanya pinter ngomong nih ya, pinter ngomong. Ya cobalah bikin atau menjual bahasanya, menjual bahasa teman-teman. Omongan teman-teman itu kalau seumpamanya teman-teman bisa ngomong-ngomong di depan YouTube, membuat motivator atau membuat sebuah tutorial atau membuat atau ngevlog seperti itu kan bisa. Atau kalau teman-teman nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong nih tapi saya pinter ngedit sebuah video di di komputer. Nah teman-teman cukup menggunakan musik, habis itu penggabungan dari gambar-gambar itu kan bisa. Jadi bisa. Jadi kita bekerja online itu bukan berarti harus sama dengan yang guru kita yang kita ajarin. Jadi semuanya saya dulu sebelum bekerja di dunia online itu sebenarnya saya itu belajarnya itu otodidak. Saya belajar otodidak melalui Google, saya searching, saya buka-buka di YouTube, saya belajar sendiri. Saya nggak belajar sama orang lain karena biasanya itu belajar sama orang lain itu sih yang saya nggak tahu. Jadi begini, kalau saya sudah mentok cari di Google, saya mentok cari di YouTube tutorial kan banyak sekali tuh di sana. Nah baru saya tanyakan ke orang-orang yang benar-benar kompeten di situ. Jadi mereka akan jawab, mereka akan pandu seperti itu. Nah pada saat saya udah tahu, saya enak. Tapi kalau pada saat saya belum tahu, itu yang membuat saya down. Nah disitulah teman-teman, kalau teman-teman itu mudah down, mudah jatuh karena nggak bisa, karena semuanya membangun channel, membangun sebuah website itu nggak bisa, saran saya jangan mudah down, jangan mudah jatuh. Jadi teman-teman kalau udah cari di YouTube, cari di Google nggak dapet, silahkan teman-teman tanya sama orang-orang yang kompeten. Kalaupun tanya ke saya di Instagram atau di Facebook, saya semampu saya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kebetulan saya buka les privat online, jadi yang daftar itu nggak ratusan bahkan ribuan. Nah, jadi buat teman sobatku sekalian, yang saya ajarkan itu dasar-dasarnya. Kalau teman-teman udah bisa, itu nggak usah les privat. Jadi yang saya pandu itu adalah dasar-dasarnya, urutannya. Jadi pengembangan dirinya itu teman-teman sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau usaha apapun itu mirip dengan pada saat kita kerja di perusahaan. Kalau di kerja perusahaan orang itu mungkin jenjang karirnya kalau di perusahaan itu beda-beda juga. Nah yang saya bilang tadi beda-beda. Ada yang 1 tahun udah jadi naik jabatan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun baru naik jabatan. Sama pada saat kita bekerja atau pada saat kita mengelola sebuah bisnis, baik bisnis online ataupun dunia nyata, itu prosesnya itu nggak sama. Tetapi kalau mendapatkan sebuah kesuksesan, saya yakin kalau teman-teman punya kemauan, teman-teman punya usaha dan kerja keras, dan terus itu dilakukan, saya yakin semua orang pun punya kesempatan untuk mengalami kesuksesan. Kalau saya seperti itu, saya bukan berarti saya menyampingkan tentang nasib ya, menyampingkan tentang nasib. Kalau saya nggak seperti itu, karena begini, kalau saya pasrah dengan nasib, saya pasrah dengan kehidupan saya pasrah dengan singkoso, yang penting bersyukur. Kadang-kadang yang ngomongnya kayak gitu, ujung-ujungnya kita jadi pemalas. Kalau udah pemalas, kita tuh kerjaannya nggak mau aku kerja, aku yang penting udah dapat uang segini sudah. Ya udah, kalau sudah kita mendapatkan segitu, teman-teman jangan banyak nuntut, jangan menyalahkan singkoso, jangan menyalahkan orang lain. Kalau teman-teman tiba-tiba terjadi kekurangan, habis itu kita nggak bisa berbagi dengan orang lain, ya jangan nuntut. Jadi cukupkanlah dengan apa yang teman-teman dapatkan. Seperti itu sesuai dengan usaha dan hasil kerja keras teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang saya bilang tadi, kalau punya kemauan yang tinggi, punya kemauan yang besar, kerja di perusahaan nih, kerja dengan sungguh-sungguh, bisa teman-teman mendapatkan sebuah jabatan yang lebih baik. Nah di pekerjaan online atau teman-teman di dunia nyata sama. Kalau kita bekerja keras, pastikan teman-teman itu mendapatkan kesuksesan. Yang terakhir, kalau menurut saya seperti ini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, buat teman sobatku sekalian. Kalau teman-teman ingin mengalami sebuah kesuksesan, yang terakhir adalah teman-teman rajin ibadah. Mungkin yang Islam rajin sholat, yang Kristen rajin ke gereja, seperti itu. Itu yang paling penting. Kalau sudah rajin ibadah, pastinya teman-teman nggak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak diperbolehkan, seperti itu, pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh dilakukan seperti itu. Kalau saran saya teman-teman, jangan lakukan itu, pelan-pelan perbaiki. Mungkin tidak bisa 360 derajat berputar balik untuk menghilangkan semua keburukan-keburukan kita, tapi saran saya, kalau teman-teman itu sanggup, teman-teman itu mampu melakukan itu semua, saran saya pelan-pelan digeser,
pelan-pelan diperbaharui, pelan-pelan diperbaiki supaya teman-teman menjadi lebih baik. Karena apa? Berkat dan rezeki dari Yang Kuasa, berkat dari dan rezeki yang diberikan ke kita itu kembali ke kita lagi. Kalau kita bisa lakukan, kita bisa terima rezekinya dengan baik dan kita bisa kelola dengan baik, kita lakukan dengan hal yang benar, saya yakin teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar, teman-teman bisa berbagi, teman-teman bisa ngasihkan orang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Jadi uang yang atau kesuksesan yang kita dapatkan itu jangan kita makan sendiri. Jadi buat teman sobatku sekalian, bisa berbagi dengan orang lain. Teman-teman dari pengolahan keuangan jangan digunakan untuk hal yang salah. Habis itu untuk mendapatkan penghasilannya, kalau di dunia online jangan main judi online, jangan main yang hal-hal yang curang seperti itu. Saran saya seperti itu. Itu adalah pengalaman saya. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini adalah hasil dari pengalaman-pengalaman saya bekerja di perusahaan sampai dengan mengelola bisnis online saat ini, sampai saya sekarang menjadi seorang YouTuber. Dan kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa menjadi contoh, saya ini bisa menjadi contoh buat teman-teman sobatku sekalian. Karena apa? Saya membuat channel YouTube, saya membuat video seperti ini tanpa editing. Karena kalau saya ini belum punya editor ya, Jadi saya membuat ngoceh, saya sampaikan ke teman-teman ini langsung di tag, dimatiin, langsung saya upload seperti itu. Jadi buat teman sobatku sekalian, apa yang saya sampaikan itu adalah murni apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Jadi teman-teman bisa praktekkan, kalau teman-teman bisa coba renungkan baik-baik. Yang pasti teman-teman, orang sukses itu nggak bisa mendapatkannya kalau teman-teman itu tidak melakukan hal yang baik. Hal yang baik yang apa? Pokoknya hal-hal buruk yang nggak boleh dilakukan, teman-teman jangan lakukan. Oke, mungkin itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.